Saya mau nyari dulu. Udah, Pak. Ya, thank you. Ini kelas 5. Nah, 1 ya? Iya, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman semuanya kita bahas tentang sistem manajemen database. Oke, sudah terlihat teman-teman? Sudah, Pak. Oke, baik. Sistem manajemen database teman-teman. Oke, kita apa yang akan kita bicarakan pada siang hari ini ya, menjelang siang. Oke. Nanti kita akan ngomong tentang data, informasi, dan pengetahuan. Satu lagi wisdom sih. Nah, terus pemanfaatan data ini untuk pengambilan keputusan itu seperti apa? Oke, yang pertama kita tentang ini ya, data, informasi, dan pengetahuan. Data ini apa sih data itu ya? Data ini adalah sebuah fakta ya, bentuknya mentahan, benar-benar fakta gitu ya. Masih belum disajikan secara konteks, belum diolah apapun, jadi masih benar-benar mentah. Jadi fakta yang masih benar-benar mentah, itu data. Nah, bentuknya data itu bisa data kuantitatif, bisa data kualitatif. Nah, ini teman-teman yang mau KTTA nih, kan sudah pernah dengar ya, kuantitatif, kualitatif, begitu kan ya? Di sini jangan-jangan ada bimbingan KTTA saya nih, bimbingan saya nih KTTA-nya. Ada nggak di sini? Nggak ada ya? Kalau saya Atau bukan malah, sama Bapak. oh saya nggak tahu Pak. Oke, nggak apa. Ya baik. Nah, apa sih data kuantitatif? Apa data kualitatif? Nah, kita jadi diskusi sih. Kita mulai diskusi aja. Apa sih sebenarnya data kuantitatif? Gitu ya. Kualitatif, contohnya seperti apa? Monggo Izin, silakan Pak. saya sampaikan. Ya silakan. Data kuantitatif itu data yang berbentuk angka dan dia juga dapat diukur ukurannya. Kemudian untuk data kualitatif itu data yang dia itu bentuknya itu deskripsi, Pak. Jadi dalam bentuk teks penjelasan seperti itu, Pak. Oke, tes penjelasan. Ya, kira-kira kalau dapetin data itu pakai cara apa, Mas? Kalau untuk pengambilan data itu setahu saya itu bisa menggunakan beberapa metode, Pak. Misalnya itu seperti ada observasi, kemudian bisa melalui wawancara atau bisa angket, bisa juga penelitian gitu, Pak. Oke. Eksperimen. Ya, sebenarnya penelitian itu dapatnya dia akan mencari data, yaitu penelitian itu dia akan mencari data, lah data bentuknya itu kuantitatif dan kualitatif. Nah, caranya bagaimana? Metode untuk mencari data itu dia bisa observasi, betul, bisa apa tadi, angket atau kuesioner, terus bisa apa lagi, wawancara atau interview bisa. Nah, terus yang mana nih? Kalau misalkan observasi, kita akan dapat data apa nih? Kuantitatif atau kualitatif? Kira-kira. Kualitatif ya. Bisa dua-duanya, Pak, menurut saya. Ya, oke, bagus nih. Bisa dua-duanya. Ada yang bilang Mbak Novia kuantitatif ya. Kualitatif tadi. Kualitatif, Pak. Kualitatif. Kalau Mbak Salsabila bisa dua-duanya. Nah, ini biar jelas sih kok bisa kualitatif, bisa kuantitatif, bisa dua-duanya. Ya, gimana Mbak Novia? Contohnya apa? Mungkin bisa kasih contoh biar lebih jelas begitu. Saya, Pak. Ya, boleh silakan. Kalau menurut saya kalau karena dia masih observasi, kalau kuantitatif kan biasanya angka-angka yang udah
pasti gitu ya Pak. Maka menurut saya itu kalau observasi itu kan masih kayak pendapatnya juga. Jadi menurut saya itu lebih ke kualitatif. Oke, itu kualitatif. Oke. Terus ada yang bilang kualitatif nggak tadi? Observasi. Dua-duanya Pak, katanya tadi ada yang bilang dua-duanya bisa. Bisa dua-duanya bisa. Contohnya apa kalau bisa dua-duanya? Kalau kuantitatif itu mungkin bahkan bisa apa ya, observasi mungkin Bisa misalnya kualitatif kembali kalau dua-duanya. seperti ini Pak, misalnya dia tuh mencari data terkait dengan suhu di suatu daerah gitu Pak. Mungkin dia bisa melakukan observasi dari menggunakan aplikasi gitu Pak. Itu termasuk observasi bukan? Aplikasi cuaca gitu Pak, misalnya weather condition. Oke, terus itu kualitatif. Ya, misalnya jadi dapat angka dari suhunya itu berapa gitu Pak, berapa Celsius misalnya. Itu kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif karena angka dalam bentuk derajat Celsius. Oke, jadi itu kalau kuantitatif berarti angka-angka begitu ya isinya ya. Kalau yang kualitatif itu deskriptif. Nah, observasi itu bagaimana? Nah, betul sekali bisa dua-duanya sebenarnya. Jadi nggak salah ya yang tadi bilang kualitatif. Ya bisa, karena observasi itu kan melihat, mencatat gitu ya. Misalkan apa ya? Kita observasi. Contohnya apa ya? Observasi apa ya? Yang hasilnya kualitatif. Kalau Mungkin karyawan Pak, Nah, misal jumlah karyawan dalam suatu pabrik gitu bisa nggak Pak? itu diobservasi, dihitung gitu. Nggak dihitung dari mungkin apa absennya Pak? Gitu dari presensinya. Oh, itu berarti tidak observasi itu datanya sekunder itu. Ya, observasi itu namati itu, namati. Kita duduk gitu ya. Kita duduk misalkan ini saya lagi observasi nih ya. Saya berada di lantai 4 gitu. Saya observasi kegiatan apa saja yang ada di parkiran misalkan. Ya, ada berapa itu? 4 mobil ya, ada 4 mobil yang parkir di situ pada pukul berapa ini? 10.49. Mobilnya warna merah, 1, 2 putih, satunya hitam. Itu ya. Nah, itu observasi. Nah, hasilnya bisa kuantitatif. Kan jumlahnya tadi ya. 4 mobil, 1 merah, 2 putih, 1 hitam. Nah, itu kuantitatif. Nah, terus kualitatifnya gimana? Bisa nggak observe? Bisa Pak. Iya. Mungkin kan seperti yang Bapak katakan, kalau seperti yang sudah dibahas juga kan, itu kan bukan berupa data numerik ya. Jadi lebih kepada data yang tidak bisa dikuantifikasir. Jadi mungkin ya kayak yang sering kita lakukan, misalnya kita observasi atau mencari data mengenai kondisi, misalnya kondisi lingkungan Pak, itu dikategorikan sebagai baik, tidak baik, sehat, tidak sehat, itu kan juga salah satu kualitatif ya Pak. Bisa, itu kualitatif gitu. Nah, apa misalkan ketika Anda observe untuk misalkan kegiatan apa tuh namanya? Observasi nyari data pembanding dalam penilaian gitu ya. Dengan lingkungannya tidak baiknya bagaimana? Situ banyak pencurian, ya toh? Banyak gelandangan, banyak pengamen, ya, banyak apa namanya? Banyak pelakornya. Oh, tuh banyak apa gitu ya. Macam-macam. Nah, itu kan di apa namanya? Dicatat gitu ya, deskriptif. Jadinya deskriptif. Nah, itu observasi. Nah, kalau misalkan teman-teman dulu anak-anak sains gitu ya,
Anda observasi kegiatan apa ya? Misalkan kegiatan mata pembelajaran tentang biologi misalkan. Ya, saya dulu pernah ya, masih ingat banget waktu SMA saya observasi. Observasinya itu ini teman-teman. Jadi saya observasi ekosistem. Jadi di 1 meter persegi itu ditulis tuh ya, belalangnya ada berapa, belalangnya lagi ngapain aja gitu ya, ditulis gitu ya, selama 1 jam itu. Opo lah itu observasi. Ya, itu data. Oke, yang selain observasi tadi next ada wawancara. Wawancara bentuknya apa nih datanya? Kuantitatif Kualitatif. Kualitatif ya. Oke ya. Kalau wawancara rata-rata bentuknya memang kualitatif karena mendeskriptifkan. Itu kan ya. Ya, atau mungkin kuantitatif dua-duanya ya. Jadi nggak ada. Jadi kuantitatif. Nah, terus ada yang tadi angket atau kuesioner. Nah, itu bentuknya apa tuh? Bisa kuantitatif, bisa kualitatif, Pak. Kuesioner itu? Iya. Ya, bisa. Kalau kuesionernya pertanyaannya tertutup, misalkan, apakah Anda sudah makan? Ada optionnya, tertutup kan berarti optionnya ya. Sudah, tidak. Nah, gitu. Itu kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif. Hah? Kualitatif? Kualitatif, Pak. Apakah Anda sudah makan? Bisa dibentuk jadi angka nggak? Bisa Pak, kalau dijumlahkan misal responden yang menjawab iya berapa dan menjawab tidak berapa gitu Pak. Oke. Nah itu kalau misalkan, itu kalau datanya sudah diolah ya. Nah kalau belum, sudah tidak gitu ya. Nah bisa dikuantifikasi ketika itu dibandingkan, misalkan ya itu 1, jadi pakai dummy ya namanya. Ya itu 1, kalau tidak itu 0. Gitu ya. Ya itu 1, tidak 0. Nah bagaimana kalau gini? Apakah sarapan Anda bagaimanakah perasaan Anda setelah Anda sarapan tadi pagi? Gitu ya. Jawabannya tidak kenyang, sedikit kenyang, cukup kenyang banget. Gitu. Nah itu kuantitatif atau kualitatif? Bisa dua-duanya, Pak. Hah? Kualitatif, Pak. Hah? Kan saya izin berpendapat ya Pak. Ya. Itu kan kalau misalnya kita bikin misalnya sangat kenyang dan sebagainya, kan itu seperti yang Mbak bilang bisa diwakilkan angka. Itu kalau nggak salah itu namanya data original ya. Nah itu, tapi itu tuh sebenarnya nggak bisa dikatakan sebagai kuantitatif sih Pak. Itu tuh sebagai kualitatif sih Pak. Soalnya itu kan data itu kalau original kan jaraknya antara satu dengannya nggak bisa diukur, terus nggak bisa langsung dihitung dan sebagainya. Itu cuma mewakili aja Pak, sebagai angka. Wes, ini Ilham ya pernah dapat ini ya metodologi penelitian ya. Ya, dulu pernah kuliah di matematika, Ilham? Alhamdulillah bukan, tapi sains Pak. Hah? Bukan Pak, bukan jurusan ini Pak. Oh, di apa? Gimana Pak? Dulu kuliah di mana? Di Jogja Pak, alhamdulillah. Di apa Mas? Kampusnya? Di Bulak Sumur Pak. Wih, UGM loh. Mantap loh. Di apa Mas fakultasnya dulu Mas? Saya Fakultas Geografi Pak. Wih, mantap ya. Geografi ya? Iya. Bukan geologi, bukan? Kurang minat Pak. Oke, terima kasih Ilham. Jadi, sampaikan itu kita bisa mewakilkan sumber data tadi misalkan tidak kenyang, sedikit kenyang, cukup kenyang banget.
itu dengan kode gitu ya. Kodenya bisa 1, 2, 3 sampai 5 ya. Tapi apakah 1 itu kurang dari 5? Belum tentu gitu kan ya. Tidak bisa dikatakan demikian, tergantung pada pertanyaannya dan opsinya itu sendiri. Nah, itu data. Ya, teman-teman ya. Kalau tadi iya, tidak, bisa 0, 1 itu hanya simbol aja. Itu ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau bagaimana dengan tinggi badan? Kuanti. Halo, tinggi badan? Kuantitatif ya Pak. Misalkan tinggi badannya Dito. Berapa Dito? Izin Pak. Ya. Kuantitatif Pak. Kenapa demikian? Karena tinggi badan itu bisa diukur Pak. Oke, ya betul sekali. Karena tinggi badannya bisa diukur nih. Itu kan? Ada yang 170, 180, 160, ya. Nah, kayak gitu, teman-teman. Nah, itu data. Ini benar-benar mentah. Kita nggak tahu. Nah, namun ketika data itu diolah, gitu ya, diolah sedemikian rupa sehingga punya makna, ya, punya makna. Nah, maka ketika sudah punya makna seperti itu, maka mana tadi? Share screen ini mana ini? Share screen. Nah, jadi sehingga ketika kita punya ini teman-teman ya, ini sudah kelihatan? Sudah Pak. Nah, ketika data-data yang mentah tadi itu kita olah, maka akan menjadi sebuah informasi. Seperti tadi misalkan kita olah nih. Apakah Anda bagaimana perasaan Anda setelah Anda sarapan? Bisa jadi informasi nggak? Ya, diolah dulu ya. Ngolahnya gimana? Biasanya tidak menggunakan data tunggal tersebut, tapi menggunakan data yang lebih banyak lagi. Misalkan 30 anak di sini, 31 atau 30 ya? 30 anak di sini dikasih pertanyaan yang sama. Ya, apakah Anda bagaimana perasaan Anda pada pagi setelah makan pada pagi hari ini gitu ya. Nah, misalkan dari mulai Terry, terus Tio gitu ya, Abdul sebagainya dikasih pertanyaan yang sama. Nah, dari situ kita bisa olah. Nanti muncul apa kira-kira? Bisa rata-rata gitu ya. Bisa trennya seperti apa gitu. Gitu ya. Jadi misalkan ternyata kita dapat rata-rata, ternyata pada pagi hari ini gitu ya. Anak-anak di kelas 501 ini setelah sarapan itu perasaannya kenyang gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu menjadi sebuah informasi. Ya, di rata-rata ya, kenyang. Nah, setelah itu ketika sudah jadi informasi, nah, setelah jadi informasi selanjutnya adalah dijadikan sumber pengetahuan, teman-teman. Ya. Jadi informasi-informasi yang masuk itu dikumpulkan lagi, diolah lagi menjadi sumber pengetahuan. Jadi disimpulkan. Ya, dicari trennya seperti apa, akhirnya menjadi sebuah pengetahuan. Itu ya teman-teman ya. Jadi ketika kita ngambil di rata-rata nih, ternyata anak 501 ini disimpulkan jika setelah makan sarapan pagi, nah maka akan kenyang gitu. Nah, atau mungkin datanya di awal itu bukan hanya apakah perasaan Anda, tapi apakah Anda makan apa pagi ini, terus mungkin dengan siapa pagi ini Anda makan, terus minumnya apa gitu, jam berapa lah, itu nanti baru disimpulkan menjadi pengetahuan yang lebih banyak. Jadi kalau pertanyaannya satu doang itu sulit.
untuk menyimpulkan, membuat sebuah pengetahuan. Tapi semakin banyak pertanyaannya, gitu ya, maka semakin bagus juga pengetahuannya. Informasi yang didapat juga lebih bagus, akhirnya bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih bagus. Tapi perlu diingat, ya, ketika misalkan kita mencari data dengan cara kuesioner, yang paling enak, paling bagus kira-kira mau pertanyaan yang banyak atau sedikit? Yang banyak, Pak. Detail. Hah? Yang lebih detail, pertanyaannya yang banyak. Oke, jadi kalian sebagai orang yang ingin mencari data, pertanyaan lebih banyak lebih bagus ya? Izin Pak, kalau saya mungkin seperlunya saja. Sesuai apa yang saya observasi, yang ingin Oke, saya seperlunya saja, cari. sesuai observasi. Seperlunya aja bisa panjang ya? Ya, bisa panjang. Nah, oke, kira-kira kalau misalkan jawab pertanyaannya, jumlah pertanyaan ada 30 item gitu. Itu dari sisi kalian, misalkan Anda diminta untuk mengisi kuesioner seperti itu, gimana perasaan Anda? Males, Pak. Males, Pak. Males Pak. Males ya? Ya, padahal itu pengennya kita lebih detail. Tapi ternyata orang males ngisinya. Apalagi ngisi tentang persepsi tadi loh. Apakah Anda kenyang atau kalau ngisinya misalkan nomor KTP Anda ini apa gitu, mungkin bisa ada datanya ya, kita bisa input gitu. Tapi kalau enggak, masalah persepsi males banget. Gitu ya. Kalau sudah males yang ngisi situ, maka data yang akan kita dapat adalah data yang tidak Salah-salah. ya salah-salah atau tidak valid gitu loh. Jadi ketika data tidak valid, mending dibuang aja. Ya. Apalagi kalau sudah capek ya, misalkan 10 pertanyaan pertama gitu, masih konsentrasi nih. Ngisi gitu. Semangat. 10 pertanyaan kedua gimana nih? Udah mulai males nih. Waduh, udahlah. Kayak tadi begini-begini. 10 pertanyaan berikutnya, waduh, kok masih nggak selesai-selesai, itu udah mulai gelisah. 10 berikutnya, wes, udahlah. Ketemunya pokoknya yang terakhir semuanya gitu kan ya. Yang pilihannya misal ABC ya, ABCD gitu ya, udah D aja semuanya gitu. Nah, ternyata yang mau mencari data itu juga nggak bodoh gitu. Untuk melihat outlier atau pencilan atau data yang beda gitu, biasanya melihatnya pakai ini tadi tonton. Jadi outlier, pertanyaannya itu di switch gitu. Bukan pertanyaan, jawabannya. Misalkan tadi kan saya bilang tidak kenyang, cukup kenyang, kenyang banget gitu kan. Dibalik nomor 1 gitu ya, nomor 1 paling depan itu kenyang banget. Setelah itu kenyang, terus cukup kenyang, baru tidak kenyang. Nah, kalau kayak gitu, kalau misalkan si responden jawabnya 1 semua atau D semua, gitu kan, jadi bisa bias. Nah, ketidakbiasan ini akan menimbulkan jadi data itu tidak valid. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya? Izin bertanya, Pak. Silakan. Jadi kan tadi dikatakan kalau misalkan untuk mengajukan pertanyaan itu diusahakan nanti pertanyaannya tuh sedikit. Nah, apakah ini berlaku kalau misalkan pas kita ngambil data gitu ya Pak untuk KTTA? Karena kan kita bertanya pada orang yang pengetahuannya lebih daripada kita. Jadi kita kayak orang awam gitu yang pengen nanya data lengkap ke mereka. Jadi kan otomatis kalau semakin banyak pertanyaan kita, dari kita nanti bakal dapat hasil yang lebih valid gitu. Ya, betul sekali. Nah, itu datanya apa nih? Kita punya data persepsi begitu atau gimana? Pak Made. Lebih ke teknis gitu berarti. Contohnya, Mbak? Misalkan kan nanti saya ingin mewawancara atau mengambil data di KPKNL gitu kan Pak. Jadi banyak pertanyaan yang baik itu nanti butuhnya dalam bentuk kualitatif atau kuantitatif, itu kan nanti butuh banyak pertanyaan atau soal-soal dari kita gitu Pak. Semakin banyak, semakin bagus gitu ya?
Maksudnya biar nanti pas kita ngambil kesimpulan atau menarik kesimpulan itu udah pasti jawabannya seperti itu, Pak. Oke, ya baik. Nah, jadi gini, Mbak. Jadi ketika misalkan kita pakai kuesioner, itu kan ada variabel operasional. Jadi variabel operasionalnya apa sih? Nah, dari situ nanti ada beberapa pertanyaan. Nah, sebisa mungkin pertanyaan itu jangan terlalu panjang, jangan terlalu banyak gitu ya. Kita fokus pada si variabel operasional yang cukup atau sudah kita rencanakan. Ya, jangan banyak-banyak. Seperti halnya tadi udah 30 nomor untuk ngisi gitu udah males banget. Tapi beda kalau wawancara. Wawancara kualitatif ya, teman-teman. Nah, itu beda. Kita kadang-kadang kalau kualitatif gitu ya. Itu kita ngobrol, wawancara gitu, sejam, 2 jam, 3 jam, tahu-tahu udah subuh gitu. Wah, itu bisa. Kok sampai jadi nggak bosan, Pak? Kok beda sama ngisi kuesioner? Ya beda. Ya, beda apa ya? Beda pewawancaranya. Ya, ketika wawancara itu dilakukan dengan kayaknya udah nggak ada barrier to entry to get some information itu, tidak ada penghalang untuk mendapatkan informasi, itu biasanya ngalir aja. Ya, biasanya ngalir aja nanti informasi ngalir. Nah, itu bentuknya nanti kualitatif. Itu ya teman-temannya, ngalir aja. Nah, tapi durasinya juga beda-beda. Kalau misalkan sudah cocok, sudah klop gitu, itu bisa lama. Jadi mereka akan membuka in-depth interview lah, membuka tentang perihal yang mereka lakukan. Gitu. Ada hal yang benar-benar rahasia, ada yang rahasia tapi masih bisa boleh dibaca oleh orang lain. Gitu. Oke, gitu ya Mbak Mada. Siap, terima kasih Pak. Jadi kalau misalkan besok Anda KTTA, Anda mau ngapain dulu nih? Observasi atau wawancara gitu ya, atau mencari data sekunder, itu bukan observasi ya. Jadi datang ke sana minta data, terus nanti kita input, kita olah, itu bukan observasi. Oke. Mohon maaf, saya mau izin dulu ya, ketawa dulu ya teman-teman ya. Nggak ada yang mengizinkan aja. Kalau nggak ada yang mengizinkan, toilet tak bawa ke sini ya. Ya Pak, silakan Pak. Informasi. Tadi sampai mana? Informasi ya? Nah, sampai informasi, terus sampai informasi teman-teman ya. Nah, dari informasi ini ditingkatkan lagi, disimpulkan gitu ya. Eksplisit, yang kedua adalah teksit. Tuh. Nah, apa itu eksplisit? Apa itu teksit? Ya, nanti sebenarnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Besok di pertemuan berikutnya. Kapan kita akan ketemu lagi? Pekan ini hanya sekali ya? Iya Pak, hari Senin. Nanti tanggal 8 sesi ketiga Pak. Oke, siap. Insya Allah ya. Oke, terus setelah itu, nah ketika pengetahuan-pengetahuan tadi gitu ya, dikombinasikan lagi dengan pengalaman, nah itu bisa menjadi sebuah keputusan yang lebih wisdom. Nah sebenarnya dengan menggunakan knowledge tadi ya, kita bisa mengambil keputusan juga. Gitu. Meskipun tidak pakai pengalaman, bisa juga kita ambil keputusan. Nah itulah yang sekarang sering dikerjakan oleh aplikasi-aplikasi atau tools-tools yang membantu kita atau robot-robot yang membantu kita dalam mengambil keputusan.
Ya, kita bisa ngambil itu. Nah, cuman ketika kita menggunakan pendekatan pengalaman gitu ya, intuisi, maka hasilnya biasanya lebih wisdom. Ya, lebih bijak. Nah, itu teman-teman. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya? Saya Pak, izin Pak. Silakan. Kan kalau mengisi data-data gitu kan sering dimintai orang gitu Pak. Ada tulisan gitu Pak, salin misalnya data ini sudah diisi dengan benar, itu bisa menjadi alasan untuk kevalidan kita lebih tinggi atau gimana Pak hasilnya nanti? Ya, betul. Itu menjadi dasar. Itu misalkan apa tuh Mas? Misi apa tuh? Misalnya sih portal aja deh Pak gitu. Portal, di portal itu sering Pak kuesioner sampai 30 atau 29 kemarin pertanyaan gitu Pak. Tentang apa itu? Tentang keadaan kita Pak selama menjalani PJJ gitu per semester biasanya Pak. Oh, ada kayak gitu ya? Iya, apakah sering sakit kepala gitu-gitu. Oh, yang bimbingan akademis itu ya? Iya Pak. Oh, alah. Nah, itu kan untuk mendapatkan untuk mencari data dari kalian, nanti akhirnya dapat informasi gitu ya. Nah, terus nanti disimpulkan seperti apa gitu ya. Nah, terus tadi ada pertanyaannya adalah, ini siapa tadi yang tanya? Andro Pak. Saya Pak. Andro ya. Nah, pertanyaannya apakah dengan itu kita sudah menyatakan bahwa itu sudah valid gitu ya? Saya kembalikan kepada diri Anda yang jawab. Nah, contohnya tadi kan ngisi portal tuh ya. Ya enggak? Yang ngisi portal gitu, terus ngisi kuesioner ya. Terus Anda di terakhir menyatakan bahwa itu benar gitu. Nah, saya kembali kepada Anda, kira-kira bagaimana? Apakah itu sudah valid? Apakah Anda ketika ngeklik benar itu sudah sadar dan meyakini bahwa itu yang Anda isi adalah benar? Ya, sebenarnya jawabannya ada di tempat kalian loh. Kalau bagi saya, bagi seorang dosen membimbing gitu ya, ya itu sudah benar gitu. Karena ada pernyataan kebenaran dari teman-teman semuanya. Nah, cuman dari sisi responden nih, yang ngisi ini, benar enggak kayak gitu? Ayo, balik lagi ke teman-teman. Ayo, gimana? Benar enggak sih? Ada yang ketawa, sepertinya enggak benar ini. Ya, enggak senyum-senyum. Nah, saya mencoba merasa kuat itu Pak sebenarnya Pak ini. Saya isi yang baik-baik aja Pak. Pada hati saya terluka Pak. Waduh. Saya di PKN itu tersiksa Pak. Waduh, malah PJJ ini waduh hampa Pak. Waduh. Nggak pernah ketemu si dia Pak. Walah malah curhat. Nah, ya enggak? Nah, kira-kira valid nggak datanya tadi? Halo. Kalau gitu enggak, Kak. Kalau kayak gitu enggak berarti. Enggak gimana, Mbak? Kan katanya tadi sebenarnya enggak baik-baik aja, tapi diisi baik-baik aja. Oh gitu. Itu jawabannya Mbak Dian berarti? Iya. Tapi belum tentu yang lain loh, Mbak. Iya. Tapi kalau saya ngelihat dari kacamata, saya punya data semua diisi dengan benar, gitu, berarti ya itu sesuai dengan apa yang Anda rasakan gitu. Kalau Mbak Dian bilangnya di situ baik-baik saja gitu ya, tapi ternyata sebenarnya tidak, ya itu ya, waduh bahaya ini. Berarti data yang itu kan sebenarnya kita mencoba menyederhanakan data, akhirnya bisa mendapatkan kesimpulan yang lebih mudah gitu ya. Nah, itu kan bentuknya bisa dikuantitatifkan ya, dikuantisir, diangkakan gitu ya.
Tapi ya ini tadi, untuk mendapatkan data yang lebih deep gitu ya, lebih dalam lagi, kita bisa menggunakan metode yang lain. Ya, misalkan dengan wawancara seperti ini kan akhirnya Mbak Dian bilang, ya sebenarnya itu saya isi baik-baik saja Pak. Cuman padahal, aduh hati saya terluka Pak, PJJ menyiksa saya Pak. Ya, saya itu kalau di rumah itu Pak, saya pas lagi PJJ, tahu-tahu ibu saya minta saya beli sayur Pak. Akhirnya saya PJJ-nya di warung sayur Pak. Wah, saya sampai curhat kayak gitu kan. Nah, itu kan berarti ada data, ada data ya, data yang terselubung di situ. Nah, itu sangat dalam. Nah, itu namanya nanti bisa masuk ke kuantitatif gitu. Misalkan, ini misalkan loh Mbak Dian kok sampai mewek gitu. Enggak, ini misalkan loh Mbak, contoh ya, contoh. Misalkan. Atau mungkin malah pas PJJ ini bahagia. Ya, ada nggak yang bilang gitu? PJJ bahagia Pak, apalagi kalau pas UTS UASnya Pak, bahagia banget Pak. Kita bisa kerjasama Pak sama rekan-rekan yang lainnya, gitu. Kita bisa open book. Coba dibandingkan kalau kita ujian di kelas Pak, aduh tegang Pak. Gitu kan. Karena di PJJ sekarang kan kita nggak pakai itu ya, kayak apa namanya, jaringan khusus, kita nggak pakai apa namanya pengawasan gitu kan ya. Jadi ya monggo aja lah. Oke. Nah itu teman-teman ya. Mungkin bahagia, mungkin ya banyak yang bilang bahagia. Malah senang Pak, PJJ Pak gitu ya. Oke. Nah sebenarnya kan kegiatan kayak gini di beberapa perusahaan asing itu udah lama ya, 10 tahunan ya kayak gini udah biasa. Sebelum pandemi ya. Oke. Nah, kira-kira gimana? Tadi jawabannya dari siapa tadi? Yang tanya tadi siapa? Saya Pak. Andrew. Kira-kira apakah sudah mencerminkan kevalidan data tersebut dengan cara mengisi pernyataan itu? Jawabannya? Mungkin apa ya Pak? Bisa kalau saya di berapa Pak, tapi hasilnya bagi yang membuat pasti valid lah Pak, karena itu kan bentuk pernyataan yang mendasari dari jawaban mereka gitu Pak. Iya, ya kalau tadi kalau misalkan bagi saya sebagai dosen ya itu bagi saya itu saya anggap valid gitu. Ya. Tapi kalau saya pengen tahu lebih dalam ya saya akan wawancara, ketemu langsung, telepon, ketemu orang tuanya, ya kan. Lawang kita wawancara aja belum tentu valid juga loh. Ya, bisa jadi kan bohong gitu. Ya enggak? Orang yang kita wawancarai, lawang jangan diwawancari di persidangan itu banyak yang bohong. Ya enggak? Ya diwawancarai misalkan, Mas Andrew benar enggak? Apakah ketika Anda di rumah gitu ya? Ketika Anda di rumah, ketika Anda PJJ, Anda ini suka diganggu sama orang tua gitu. Misalkan diminta untuk beli sayur, beli rokok gitu. Beli gas gitu ya. Wah, terus Anda jawabnya gimana? Padahal di situ kan citra ada gangguan gitu kan. Setelah ditanya, wah nggak ada Pak. Loh kok bisa nggak ada? Tapi kok kemarin menyatakan bahwa ada gangguan ketika Anda PJJ di rumah gitu ya. Nah, ternyata memang ya kalau pas wawancaranya sebelahnya bapak ibunya kan juga mau bilang apa gitu ya. Ya udah yang baik-baik aja lah Pak. Ya, kalau orang psikologi kan ini ya. Ketika wawancara, mereka kadang-kadang nggak bisa nih wawancara pakai apa namanya telekomuting kayak gini. Ya, ini langsung karena mungkin dia bisa mempersepsikan matanya, gerak-geriknya, gesturnya itu seperti apa, itu akan menyimpulkan pernyataannya. Misalkan tidak Pak gitu ya, tapi kok kayaknya tidaknya kayak apa ya sebenarnya sarkas atau gimana gitu. Nah itu kan berarti sebenarnya iya.
Ya. Itu teman-teman. Jadi belum tentu ya, jawabannya sendiri belum tentu itu bisa valid atau tidak. Nah, nantinya kalau misalkan ada data yang untuk mengukur sesuatu itu bisa diregresi apa dicari trennya. Nah, itu biasanya ada yang namanya data outlier. Data pencilan ya. Bukan data pencilaan ya, tapi pencilan ya. Pencilan itu data itu berbeda dengan yang lain. Ya, itu teman-teman. Jadi misalkan apa ya tadi kalau misalkan yang biasanya dia ngisi paling angka 5 ternyata ada pertanyaan yang harusnya isinya angka 1 tapi tetap diisi angka 5. Itu bisa jadi data pencilan. Nah, nanti diolah lagi ya pakai alat atau pakai tools yang ada, aplikasi sekarang banyak ya, untuk melihat oh data itu outlier atau tidak. Kalau outlier diapain? Dibuang. Jadi nggak semua data mentah itu bisa dipakai. Kalau nggak datanya tidak benar, ya tidak digunakan. Gimana? Ini jangan-jangan kalau ngisi portal yang penting yang baik-baik aja nih. Ya. Kalau saya jawabnya sesuai kondisi saya, Pak. Nah, yang bagus seperti itu sesuai kondisi. Ya, loh kadang-kadang wawancara gitu loh. Saya kemarin bantu teman saya wawancara ya, nyariin narasumbernya. Pak, besok mau diwawancara mau nggak Pak sama teman saya? Saya bilang. Oh, boleh Pak, mau. Gitu kan. Nah, terus nanti diwawancara apa Pak? Ya nanti ditanya jawab aja, ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah, ya ini Pak, kasih bocorannya Pak. Gitu ya. Yang ditanyain apa atau jawabannya kira-kira apa Pak? Lah, itu kan namanya bukan wawancara jadinya kan. Jadi kayak mengarahkan jawaban kan nanti. Udah Bapak ngobrol-ngobrol aja gitu. Nah, sebenarnya wawancara yang bagus, dapat data yang bagus itu ketika keduanya itu santai gitu, relax. Ya. Ketika relax apapun bisa keluar gitu. Informasi-informasi yang mungkin rahasia bisa keluar juga. Ketika apa? Ketika merasa si pewawancara itu punya frekuensi yang sama dengan yang diwawancara. Nah, biasanya jago wawancara itu ini teman-teman, orang yang misalkan suka ngerokok gitu ya. Jadi kan yang diwawancara kebetulan juga suka ngerokok juga. Gitu. Udah kalau udah sama-sama ngerokok, sama ngopi gitu ya, udah nengkreng kayak sudah kayak nggak ada batas gitu. Udah kayak teman sendiri itu udah lost kan ya. Coba bayangin kalau Anda tak wawancarain. Gitu. Misalkan Mbak Safira tak tanya-tanyain. Mesti ada barrier to entry nggak? Ada barrier nggak? Ya nggak? Ada penghalang nggak? Ya kan? Karena Mbak Safira menganggap saya ini dosen, bukan kawan ya. Ya mesti malu-malu jawabnya mungkin ya gimana ya Pak ya yang sebenarnya ya akhirnya susah untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Ya, tapi sebagai orang yang sebagai orang yang pengambil data atau yang akan menyimpulkan sebagai informasi, ya kita anggap semuanya itu valid dulu. Gitu. Itu ya. Makanya untuk menghilangkan bias itu ketika kita mencari data itu harus benar-benar baik. Misalkan yang kuesioner tadi tidak terlalu panjang, tidak terlalu banyak. Pertanyaannya juga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu ya. Singkat, padat tapi bisa dimengerti. Makanya ketika bikin kuesioner ya, bikin form-form seperti itu harusnya diuji dulu ke 10 orang. Ngerti enggak sih apa yang dimaksud ini? Nah, gitu. Ya, kalau nggak ngerti ya wes. Nah, kalau wawancara beda lagi. Ya, wawancara observasi beda lagi. Ya. Kalau pas wawancara Anda dengan petani. Yang paling baik gimana caranya Anda menjadi pewawancara yang baik kepada petani? Misalkan tentang ini, Anda mencari data
bagaimana mencari sumber pupuk yang murah misalnya. Atau bagaimana Anda mencari modal untuk pertanian ini. Apa ya? Wawancara karo petani ki apa? Oh, di dekat kalian apa tuh profesi apa ya? Atau gini, Anda pernah jadi ini kan praktikum penilaian kan? Ya enggak? Nah, Anda pernah ini enggak mencari data pembanding enggak? Penilaian, masih ingat enggak penilaian? Masih, Pak. Nah, Ada, Pak. Nah, mencari data pembanding ya dengan pendekatan data pasar gitu loh, Mas, Mbak. Pernah kan? Nah, kalau misalkan pengen tahu harga pasarannya, terus rumahnya itu bentuknya kayak apa, caranya gimana? Kalau Anda sebagai seorang penilai, kan bisa observasi, bisa wawancara kan? Caranya gimana? Biar valid tuh. Izin, Pak. Ya. Kalau saya minta rapnya, Pak. Tuh, Anda minta rapnya. Dari itu, Ya, itu pendekatan biaya. Berarti pendekatan biaya? Iya, Pak. Oke, itu udah valid ya, pendekatan biaya. Kalau misalkan tidak semuanya kan punya RAB ya. Yang paling mudah kan pendekatan pasar ya, yang sering digunakan juga. Caranya nih kira-kira? Agar dapat data yang lebih valid. Data pembanding. Halo. Mungkin kalau saya itu datang langsung ke tempatnya, Pak. Sekalian kayak ngecek wawancara, sekalian lihat-lihat juga, Pak. Oke, datang ngecek langsung wawancara. Wawancara, kamu wawancara sebagai apa ini? Sebagai penilai juga bisa juga. Sebagai penilai, sebagai mahasiswa, atau sebagai apa? Misalkan kita mau menilai nih, sebagai penilai ya. Oke, Anda akan menyebutkan ini enggak? Instansi mana gitu? Nyebutin sih Pak biasanya Pak. Untuk mempermudah biar jelas juga itu. Oke, ya baik. Baik, terima kasih. Biar jelas, biar mudah apa ya? Mendapatkan datanya. Iya Pak. Jadi kayak mau ngasih gitu Pak. Kalau ada resmi, apalagi kalau ada surat gitu Pak. Kan lebih bagus Pak. Oke. Nah, ternyata Mas Bang, ternyata kalau dengan begitu itu juga ada barrier, teman-teman. Kita nyari data pembanding, kita pengen tahu nih sebenarnya harganya berapa sih. Ketika kita ngomongin, Pak, saya dari penilai gitu, saya mau nanya nih, gitu. Ini Bapak tuh nawarin rumahnya berapa gitu. Kalau pasnya berapa sih Pak gitu. Nah, kalian dapat data kan? Nah, kira-kira hasilnya beda nggak? Kalau misalkan saya jadi penilai, tapi ketika saya pengen dapat data pembanding, saya jadi calon pembeli. Pura-pura jadi calon pembeli. Beda nggak hasilnya? Beda Pak. Beda Pak. Kenapa beda? Karena ada negosiasi juga Pak. Terus dia kayak nunjukin data agar pembeli itu tertarik Pak. Oke. Sebagai penilai apa adanya dia kasih. Iya. Jadi lebih enak yang mana tuh? Kita memperkenalkan diri sebagai penilai apa sebagai calon pembeli? Pembeli juga. Sebagai pembeli ya. Nah, kalau beli kan bebas nih. Kita nanya gitu, Pak, sebenarnya apa sih Pak fasilitasnya gitu? Kok harganya bisa segitu sih Pak? Gitu. Nah, sebenarnya kita nanya kan. Ini loh fasilitasnya ini kok mahal amat sih Pak gitu kan. Loh iya loh, ini kan dekat sama stasiun Pak gitu.
Ya, misalnya stasiun rumahnya segini, ini enak loh Pak, nah ini gini. Oke, pasnya berapa deh Pak, gitu kan? Ya kan ada tawar menawar kan. Nah beda kalau kita datang gitu, Pak saya penilai Pak, dari mana Pak? Dari Kementerian Keuangan, saya pengen menilai rumah Bapak nih Pak. Kaku nggak sih kira-kira? Nah kaku nih, datanya mesti akan lain. Udah mikirnya, waduh Kementerian Keuangan nih. Waduh kira-kira pajaknya berapa ini? Udah mikirnya pajak kan? Kira-kira harganya udah direndah-rendahin aja lah ya, harganya direndah-rendahin gitu ya. Nah itu loh, akhirnya jadi bias kan, gara-gara apa? Teknik wawancaranya beda, dengan gaya yang beda. Nah kenapa data itu bisa simpang siur ya kayak gitu, karena ada bias. Akhirnya apa? Akhirnya menimbulkan informasi yang berbeda pula, knowledge yang beda pula. Keputusannya pun juga akan beda. Nah, cuman kalau kita bicara sistem manajemen ini, database ini, nah kita mencoba membuat data-data tersebut menjadi sebuah sistem yang terintegrasi. Oke. Ini tempat saya azan, teman-teman. Tempat kalian? Azan ini? Belum ya? Di saya azan, Pak. Belum, Pak. Boleh saya break dulu nggak apa ya? Baik, Pak. Baik, Pak. Jadi data itu punya kesempatan untuk bias itu bisa. Ya, baik itu kualitatif maupun kualitatif gitu. Bisa ya teman-teman. Nah, oke. Terus setelah itu tadi teman-teman ya, tentang wisdom. Pak, ketika kita ngambil keputusan, perlukah kita harus punya wisdom gitu? Harus ada pengalaman. Kenapa nggak pengetahuan aja kita langsung eksekusi? Bisa teman-teman. Itulah fungsinya sebuah sistem informasi, sebuah manajemen database ini. Ya, sistem informasi itu mengolah data yang ada jadi informasi dan membantu kita membuat keputusan. Banyak cara ya, banyak hal ya. Misalkan saja kemarin kalau teman-teman bahas tentang aplikasi, sekarang kan sering curah hujan kita kan tinggi itu ya. Nah, kita bisa menggunakan data itu, forecastingnya mereka. Untuk apa kira-kira? Misalkan untuk bangun bangunan, kita mau ngecor gitu ya. Kita mau ngecor di hari apa, jam berapa gitu ya. Itu bisa kita forecasting ya dengan data yang ada yang sudah disimpulkan oleh mesin atau robot yang tersedia, aplikasi tadi. Ya, meskipun itu tidak 100% benar. Ya enggak? Google Weather aja juga nggak 100% benar. Saya sering menggunakan Google Weather gitu ya. Ketika mau pergi, ketika mau ya banyak kegiatan lah ya. Wah besok hujan, wah nggak jadilah gitu ya. Atau oh besok hujan, kan itu kelihatannya hujannya siang, sore, malam. Oh berarti paginya saya mau bercocok tanam gitu kan. Paginya saya mau mindah bibit, setelah itu biar siangnya dapat hujan. Ternyata nggak selamanya benar gitu kan. Gitu. Atau misalkan kita ngomongin tentang properti bangunan ya, real estate gitu ya. Nah, ini misalkan siapa nih? Oh Mbak Diva ini kan kontraktor nih ya. Mbak Diva bapaknya kontraktor. Misalkan Mbak Diva mau ngecor plat lantai atas gitu kan, lantai 2. Itu kan butuh cuaca yang seperti apa? Ayo. Ini harus tahu nih, Pak Aset nih. Panas, cerah. Cerah, panas, hujan. Cerah, Pak. Ya, harusnya cerah. Ya. Kalau tukangnya pinginnya sih hujan gitu ya. Kenapa hujan? Nggak kerja, Pak. Hah? Libur. Iya. Dia nggak bisa kerja, tapi gajinya tetap itu, honornya tetap, upahnya tetap lebih panjang kan.
Tapi kita sebagai kontraktor, sebagai pemilik gedung itu ya enggak bisa gitu ya. Kalau bisa ya pas musimnya kering ya panas gitu kita baru mengadakan pengecoran. Nah, itu yang perlu diperhatiin. Itu kan sebenarnya mengambil keputusan kan. Itu. Tapi enak meneh ya itu. Aman buat kita sama aman buat tukangnya gitu ya, sama-sama enak ya. Kayak lagunya itu ya, teman-teman ya. Koko itu ya, mendung tanpa udan gitu. Nah, enak banget. Jadi mendung tapi nggak hujan. Jadi tukangnya juga kepanasan tapi nggak hujan, cocorannya tetap jadi. Nah, itu enaknya. Cuman kondisi seperti itu yang susah diprediksi. Ya. Kalau mendung kan, waduh, meskipun ada lagu ya, mendung tak selamanya hujan ini. Nah, tapi ya susah. Malah sekarang pagi panas, sore hujan gitu. Pagi panas banget, sorenya hujan terus. Bisa jadi. Nah, itu kan sebenarnya pengambilan keputusan. Ya, teman-teman ya. Tapi kalau menggunakan wisdom, oh pengalamannya gitu ya, kita bisa kayak apa ya, secara naluri ada intuisi gitu. Wah, kalau panasnya kayak gini itu biasanya sore hujan. Meskipun di weather ternyata enggak. Nah, gitu ya, dipadukan seperti itu. Nah, sebenarnya pengalaman itu juga buah dari pengetahuan yang berulang-ulang kali gitu. Ya. Akhirnya menjadi sebuah intuisi. Nah, itu intuisi itu sebenarnya tacit knowledge. Apa itu tacit knowledge? Nah, kita bahas. Ini dari tadi ngomongin sampai sini doang ya. Nah, ini teman-teman, kita ngomongin di sini dulu deh. Tentang knowledge and experience gitu ya. Kita kan bisa, ketika kita bisa memadukan keduanya, kita kan bisa menjadi seorang guru gitu ya. Guru ya, belum tak share ya. Guru ya mungkin bahasa kita shifu atau apa ya. Mana ini kok nggak ada? Sudah terlihat tabelnya? Sudah, Pak. Oke. Nah, apa sih maksud dari Dunning-Kruger effect ini? Maksudnya kayak apa? Bisa menjawab, Pak. Ya, siap. Setahu Silakan, saya, Novia ini ya? kalau iya, Pak. Ya, Setahu saya silakan. itu dia itu keadaan psikologis ketika seseorang itu keliru gitu, Pak, menilai kemampuan dirinya. Kayak misalnya dia itu kalau di sini kan dia ngerasa dia paling hebat, padahal ya kalau kemampuannya biasa-biasa aja. Terus akhirnya Gimana, Pak? terus bagaimana? Biasanya kalau orang efek negatifnya biasanya dia sulit untuk menerima kritik juga, Pak. Sama dia susah menerima informasi kalau misalnya informasi itu tidak sesuai gitu. Oke. Jadi kita maunya benar gitu ya. Selalu merasa paling benar gitu ya. Halo? Iya, Pak. Nah, oke. Nah, itulah akhirnya apa? Butuh wisdom, Mas. Butuh kompetensi. Kompetensi itu kan isinya knowledge, skill, and attitude ya. Ya, knowledge, skill, and attitude itu kompetensi. Ya. Jadi bukan hanya knowledge aja, tapi juga skill, tapi juga attitude. Attitude itu ya experience, wisdom-nya ini. Ya. Jadi ketika dia jadi orang yang masih newbie gitu ya, tahu sesuatu gitu udah merasa, aku tuh ngerti banget, merasa paling benar. Ya itu pernah terjadi buat siapapun gitu. Dan itu bisa terjadi untuk siapapun. Bahkan seorang profesor pun juga akan demikian. Ya. Jadi ketika misalkan ketika S1 gitu ya. Dulu saya itu S1-nya kan ilmu ekonomi. Ya. Bahasnya tentang di sini ada yang pernah kuliah ilmu ekonomi? Sepertinya ada. Pak, nggak ada. Oh, nggak ada ya. Ilmu ekonomi itu
yang dipelajari kan ekonometri, statistik gitu ya, matematika ekonomi, kayak gitu-gitulah. Nanti keluar apa rumus-rumus cacing-cacingnya itu ya kalau kita bilangnya. Nah, akhirnya kita kan sampai ngelotok gitu ya. Tapi juga pernah saya dapat 0,0 gitu ya. Padahal ya masuk terus gitu ya. Kalau di sini ya nggak lulus gitu. Nah, ketika udah lulus gitu, udah apa ya? Kan sampai regresi kita pakai EVIS itu udah ngelotok. Menggunakan EVIS itu udah kayak canggih guys, ngini-ngini tok gitu loh, ngini doang lah. Jadi ketika ngobrol sama orang itu udah kayak ini loh gue gitu loh, gue ngerti loh ini. Nah, tapi ya, suatu ketika kita ketemu nih sama orang lain yang ternyata dia itu lebih jago gitu ya. Ternyata apalagi ketika ternyata aku salah gitu kan. Akhirnya ada value of despair tadi. Berarti kan ada di pengalaman, ternyata aku salah yuk. Ternyata aku terbantahkan ya. Nah, itu akan jadi drop. Nah, tapi ketika di puncak-puncaknya tadi itu ketika salah tapi aku confident banget gitu ya, saya confident banget. Itu benar-benar jadi sebenarnya orang paling stupid gitu. Nah, tapi ketika dia ternyata dia nyadar aku tuh salah. Tapi nyadar loh ya, nyadar dan mau perbaiki, makanya tadi ada attitude gitu. Nah, itu ya itu nanti kita bisa benerin lagi. Tapi nek nyadar nggak diperbaiki ya sama aja. Gitu. Itu udah susah ini. Nah, ternyata ini tadi ternyata di atas lain masih ada Melvin itu. Crazy Rich ya enggak. Kalau itu Crazy Rich Surabaya ya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Jadi makanya dari situ proses belajar. Nah, biasanya juga gitu. Kalau orang habis sekolah gitu ya, sekolah itu rata-rata pengennya kayak udah paling tinggi gitu. Habis sekolah S1, wah kayak bangga. Nanti habis sekolah di STAN itu udah bangga. Ya, S2 juga gitu. S3 gitu apalagi. Udah paling ultimate lah ya. Nah, tapi nanti berjalannya waktu udah beda. Cara ngambil keputusan, cara memperlakukan orang itu udah beda. Dan juga mungkin proses perjalanan dalam mencari ilmunya ini, ya, mencari kompetensinya itu juga sangat mempengaruhi ternyata. Kalau saya itu kan kebetulan tidak begitu keras ya. Ya, saya pernah dapat 0,0, tapi dosen saya itu fair. Ya ini dijelaskan ini gini gitu lah. Nah, setelah itu ternyata suatu hari gitu ya, saya ditelepon sama dosen saya, disuruh ke ruangannya gitu. Nah, Pak gitu. Padahal saya udah sebelumnya ke ruangannya dia, beberapa minggu sebelumnya ke ruangan dia untuk nanyain, Pak kok begini sih Pak, kok saya dapat 0 sih Pak, kan saya masuk terus, saya ngerjain tugas terus Pak, saya ikut UTS, UAS dan sebagainya, bla bla bla. Oke, setelah itu saya dipanggil gitu kan, ternyata mau diapain, tak kira mau dinaikin nilainya gitu ya. Wah, enggak ya, udah ganti semester ya. Ternyata dikasih buku, ternyata dia habis pulang dari Amerika, terus beli buku itu, kasih ke saya. Nah, ternyata baik banget ya. Nah, itu ada bentuk support gitu. Jadi, ternyata ketika proses pembelajaran saya itu nyaman. Gitu. Nah, itu juga saya akhirnya terbawa nih ke mahasiswa itu juga jadi santai lah. Makanya juga nggak salah juga ketika ada dosen yang killer gitu ya. Dia pokoknya saklek banget itu, killer banget. Itu juga nggak salah. Mungkin ada pengalaman belajarnya beliau itu juga demikian. Itu. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ketika sudah kompeten dari tidak tahu menjadi orang yang tahu tapi tetap wise gitu ya, down to earth gitu. Itu luar biasa loh. Dia akan menjadi seorang sifu gitu, guru lah. Saya pernah dengar Pak siapa jenis Budiono. Pernah tahu nama Pak Budiono? Kenal nggak? Pernah dengar Pak. Pernah dengar. Ya, Pak Budiono itu mantan wakil presiden kita loh, zamannya Pak siapa jenis Pak SBY. Dia itu ekonom UGM.
dia juga orangnya down to earth ya, biasa aja dia. Maksudnya ketika dia nggak tahu ya nggak tahu, karena sebenarnya semakin tinggi ilmunya dia sebenarnya fokus pada apa yang dia dalami aja. Dia kan ekonom, dia taunya ekonomi itu kayak gini. Tapi ketika ditanya tentang hal yang lain di luar ekonomi, dia kan bukan expertnya. Dia akan ngomong, oh mohon maaf, oh begitu ya, saya malah nggak tahu ya. Dia ngomong sudah sejujurnya. Nah itu ada wisdomnya di situ. Oke. Nah, terus selanjutnya, teman-teman. Nah, ini ada fenomena gunung es nih. Apa hubungannya? Nah, ini hubungannya dengan explicit and tacit knowledge tadi. Nah, ini sebenarnya akan kita bahas di pekan depan ini, explicit and tacit knowledge tentang manajemen knowledge management. Ini ada yang bisa mendeskripsikan seperti apa? Saya boleh, Pak. Boleh, silakan Mas Dika. Terkadang tuh apa yang terlihat oleh orang tuh nggak terlihat seberapa besar perjuangan sebelumnya oleh orang lain gitu, Pak. Oke. Siap. Kalau ini kita bilang Jadi tentang pengalamannya. explicit and tacit knowledge tadi loh, Mas. Coba dibuka. Apa sih explicit, apa sih tacit knowledge itu? Coba dicari dulu. Oke, terima kasih Mas Dika. Coba dicari dulu tapi. Gimana? Udah ketemu? Halo? Halo, Pak. Ya. Eksplisit yang mana? Di atas air atau yang di bawah air? Kalau yang saya dapatkan dari referensi di internet, jadi explicit knowledge itu ilmu yang memang dia itu bisa direkam, kemudian bisa dilihat, kemudian bisa didapatkan gitu Pak oleh semua orang gitu. Jadi dia itu yang udah terlihat bisa dibagikan juga. Sedangkan untuk tacit knowledge ini itu merupakan ilmu yang dia itu diproses oleh seseorang gitu Pak, tapi dia itu nggak terlihat, jadi tersembunyi gitu Pak. Berarti buat yang explicit knowledge itu gunung es yang terlihat di atas laut, sedangkan untuk yang tacit itu yang di bawahnya. Oke. Ya, kayak gitu ya. Jadi yang di atas terlihat itu adalah yang eksplisit, terlihat. Ya, secara eksplisit terlihat. Jadi bentuknya apa ini knowledge yang terlihat ini? Ya bentuknya ada dokumennya. Bentuk dokumennya apa? Tadi disampaikan sama Terry apa Ter? Ada informasi. Nah, bentuknya apa tuh? Misalnya di buku, Pak. Ada buku gitu ya, ada tulisan. Ya enggak? Ada video ya. Ada suara. Gitu ya. Jadi pembelajaran atau knowledge pengetahuan yang bentuknya kayak gitu. Itu yang namanya eksplisit. Dan itu disebarkan pada siapapun bisa. Itu ya teman-teman. Nah sekarang kan macam-macam orang mau terima yang mana. Ada yang suka baca gitu ya, ada yang suka nonton video, ada yang suka dengerin doang gitu. Ya kan orang beda-beda. Kalau orang audiovisual dia harus nonton nih ya, harus nonton ya. Misalkan orang audiovisual itu nggak suka nih kalau misalkan ada mahasiswanya off cam gitu, nggak suka. Ya. Kalau saya sih lebih suka audio kayak sebenarnya. Yang penting suara kalian ada, berarti kalian masih ada di sini. Gitu. Nah, tapi itu nggak bisa disalahkan juga. Ada orang tipikalnya audiovisual. Biasanya mereka akan memperhatikan tentang tampilan,
ya. Dia butuh perhatian lebih. Gitu ya. Nah, kalau misalkan audio, saya pernah belajar dari ini ya, gurunya anak saya, TK. Jadi anak-anak itu nggak bisa dididik dengan cara yang sama. Ada anak audio visual, ada yang anak audio doang. Kalau anak audio, dia itu kayak dengerin radio aja. Dia sambil ngapain aja, main, tapi asalkan ada dengar suaranya udah nyantol. Gitu. Tapi kalau audio visual nggak bisa, dia harus nonton. Ya, kalau misalkan saya matiin gitu ya, misalkan saya apa namanya, nah saya matiin kayak gini, dia nggak bisa terima ini. Kalau anak audio visual, suara doang kan, karena dia pengennya ngelihat ini loh, melihat mulut saya bergerak-gerak mengeluarkan suara ini sampai segitu, ya. Atau mungkin dia sukanya observasi gitu ya. Kalau ketika praktek ya harusnya ditunjukin ini loh. Ini loh yang namanya boto ini loh, batu bata ini. Ya, atau dia harus lihat gambar. Nah, ada yang sukanya teks, tekstual. Nah, itu bentuk dari knowledge kayak gitu. Oke. Terus yang di bawah itu text sheet. Itu juga knowledge, tapi belum terungkap. Nah, ini sebenarnya text sheet itu juga isinya data-data. Tapi masih tersembunyi nih. Nah, seharusnya seluruh knowledge ini harus bisa dieksplisitkan. Agar apa? Mudah disebarkan, mudah disampaikan kepada orang lain. Tapi membuat text sheet menjadi eksplisit ini juga nggak mudah. Karena menerjemahkan pengalaman dan lain sebagainya yang tidak bisa numerik, tidak bisa dideskriptifkan, itu kan akhirnya kita deskriptifkan, itu ya nggak gampang juga. Misalkan aja, di sini siapa tadi? Mardika. Nah, Mardika hobinya apa Mardika? Kamu suka ini nggak? Bikin sesuatu gitu nggak? Maksudnya Pak? Kamu suka, hobimu apa hobimu? Olahraga sih Pak. Olahraga. Olahraganya apa? Main bola futsal. Oke, main bola futsal. Kamu punya ini nggak? Punya apa namanya? Kamu termasuk jago nggak? Iya. Enggak sih Pak, masih belajar juga. Masih belajar. Nah, ini orangnya udah down artinya. Nah, jadi gini. Kamu kira-kira bisa nggak berbagi pengalaman kamu tentang bagaimana cara kamu passing bola? Insya Allah bisa Pak. Bisa ya. Nah, dia kan bilang bisa, berarti dia kan punya ilmunya nih, punya knowledge-nya kan, punya skill-nya, tapi masih bentuknya text sheet. Ya, ini ketika saya ngomongin masih bentuknya deh. Nah, kamu pernah nggak mendokumentasikan gimana cara kamu passing bola? Nggak pernah. Belum. Nah, ini masih berarti tataannya masih text sheet, pure text sheet. Tapi ketika Mardika nanti mencoba memberikan ilmunya kepada orang lain dengan media-media yang dia pakai, misalkan mau pakai tekstual atau mungkin sekarang kan video ya, video atau pakai voice, asalkan bisa diterima ya oleh para komunikannya itu. Nah, itu namanya udah namanya eksplisit. Ya. Ketika kita lihat Coach Timo kan? Coach Timo kan suka ngasih gini ya. Tutorial gimana caranya nandangan gitu kan. Nah, itu kan misalkan kakinya berapa derajat gitu kan ya, kekuatannya lah. Itu udah masuknya ke eksplisit. Gitu ya. Ya didokumentasikan itu eksplisit. Bisa bertanya Pak? Ya, siap. Nah. Berarti kalau cuma nyontohin gitu, cuma nggak didokumentasiin itu termasuk eksplisit juga atau gimana? Ya, betul sekali. Terima kasih. Nah, oke. Kalau sebagai nyontohin doang gitu ya, tidak didokumentasikan, itu juga masih bentuknya masih text sheet. Yang pure text sheet banget itu dia malah nggak nyontohin sama sekali, buat dirinya sendiri gitu.
Nah, itu knowledge tapi buat dirinya sendiri itu benar-benar deteksi. Tapi kalau kayak gitu sudah mulai pure ya, dia memperagakan. Gitu ya. Tapi kan volumenya hanya 1 orang, 2 orang. Gitu. Tapi juga termasuk eksplisit ya, meskipun medianya tidak terdokumentasikan. Nah, tapi sebaiknya itu terdokumentasi karena knowledge ya, kalau kita ngomong manajemen knowledge management itu, ya semuanya harus dokumentasikan. Ini besok ya pembahasannya ya. Nah, ini sekilas saja. Oke. Nah, terus selanjutnya, nah tujuan SI ini adalah mentransformasikan data menjadi suatu informasi untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Ya. Terus database ini dirancang untuk tujuan tersebut. Tujuannya adalah dari database kita punya data, selanjutnya diolah menjadi informasi, dari informasi diolah semuanya menjadi pengetahuan, dari pengetahuan itu membantu kita untuk mengambil keputusan. Itu ya. Pernah kan kalian belajar manajemen ya, bagaimana mengambil keputusan? Di semester 1 ya kalau nggak salah. Di semester 2, Pak. 2 ya? Kan itu berdasarkan data kan itu ya, yang berapa? 8 step itu ya? 9 step atau 8 step ya? Masih ingat nggak? Hah? Gimana Mbak Dian? 8 ya? Iya. Kita 8 step ya. Jadi pertama dia membandingkan tujuannya apa dulu gitu kan. Satu dibandingkan kelebihan kelemahan dan sebagainya. Akhirnya mencapai keputusan. Nah, itu teman-teman. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Dik. Untuk data kuantitatif kan biasanya itu kita olah datanya misalkan bisa menggunakan statistika ya, Pak. Di mana di situ ada bias atau derajat error gitu, Pak. Ya, Nah, betul. untuk data kualitatif sendiri itu ada nggak ya, Pak, penyesuaian seperti itu, Pak? Dan bagaimana melakukannya, Pak? Sekian dan terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih, Farhan. Kira-kira ada yang bisa bantu jawab nggak? Ini pertanyaannya bagus tapi sulit dijawab. Ya, ya. Terima kasih, Farhan. Jadi kalau misalkan kualitatif wawancara ya, Farhan ya. Nah, valid dalam kualitatif itu subjektivitas dari peneliti gitu ya, atau yang punya data itu sangat tinggi sekali, Mas. Sangat tinggi sekali subjektivitasnya. Ya, karena ini kan mengandung unsur perasaan gitu kan. Ada emosionalnya. Itu sangat subjektif. Nah, validitasnya bagaimana? Ya, harusnya ya dia sendiri yang mengukur validitasnya. Ini valid. Jadi itu memang agak susah gitu ya. Karena tidak bisa dikuantifikasi. Misalkan begini. Nanti ya valid ketika wawancara valid atau tidak itu yang mewawancara inilah yang harusnya bisa menilai gitu. Misalkan ketika saya wawancara sama siapa ya, tadi sama siapa contohnya tadi, sama Safira tadi ya contohnya ya, yang saya wawancara sama Safira, misalkan Safira dia wawancaranya apa, kan tetap ada barrier ya. Nah, ketika masih ada barrier itu, merasa ada perasaan barrier tadi, maka itu sebenarnya masih bias. Jadi masih formal ya, masih apa jenenge terlalu kaku, itu masih bias benar. Jadi biasanya kalau pengalaman saya ketika wawancara kita nggak bisa selesai dalam 10-20 menit itu nggak selesai. Kalau untuk mendapatkan data yang sesungguhnya,
biasanya lama. Wawancara itu kelemahannya itu lama. Ya, ibaratnya kalau sudah tahu nggak, pernah kan kita teman-teman ngobrol sama yang lain sampai klik terus berasa akrab gitu, pernah nggak ngerasain itu? Pernah, Pak. Nah, ketika udah kayak gitu tuh baru itu bisa dianggap ini ya, apa itu istilahnya, informasi dari situ udah apa namanya, sudah lebih valid lah. Jadi ketika kita baru kenalan gitu ya, apalagi tadi kalau misalkan contohnya Pak, ini saya dari penilai Pak, dari Kementerian Keuangan Pak, udah langsung udah ada barrier tinggi kan. Jadi informasinya udah, ini yang salah adalah si pewawancaranya. Ya, yang subjektivitas berarti. Maka yang akan menguji adalah, ya itu tadi, orang yang akan menguji apa namanya si pewawancara itu. Kamu wawancara gimana? Gini. Oh, itu jelas nggak boleh itu. Bahkan kalau misalkan sampai petani ya, saya pernah mengalami kesalahan ya, teman-teman. Jadi kita datang itu udah kayak orang kantoran, orang apa, meskipun nggak pakai seragam ya, nggak pakai ID, tapi bawa tas, terus apa namanya, bajunya batik gitu kan. Wawancara ke orang apa namanya, ya orangnya misalkan pengurus BUMDes lah gitu. Waktu itu pengurus BUMDes, dia santai nih, dia pakai kaosan, kita pakai batik. Kira-kira ada barrier nggak nih? Baru gitu doang loh nih. Tetap ada barrier, belum kenal lagi kan, belum kenal kita udah pakai batik, itu kan formal banget kan suasananya. Ya, kalau ngobrol sama petani gitu ya, sama orang desa, efektif di mana tuh kira-kira? Di Cahkeruan itu loh, ya enggak? Di angkringan atau angkringan? Ya, ngobrol di angkringan gitu ya, ngobrol sambil makan gorengan, itu tanya-tanya di situ, udah dapat itu biasanya. Nah gitu. Jadi yang menentukan valid atau tidak sebenarnya jadi dari si penelitinya itu sendiri, si orang yang mencari data kualitatif itu, Mas. Kalau datanya kualitatif, itu ya. Jadi memang agak sulit ya, menyamakan frekuensi itu sulit ya teman-teman dalam mencari data kualitatif itu. Misalnya ketemu pejabat ya, kita aduh gimana caranya nih, ya harus sopan, loh jadi formal kan, nggak kenal. Ya, ibaratnya di sini ada yang sahabat karib nggak nih, yang konco kental banget lah, ada nggak di sini? Kalau sahabat paling kental itu kan ibaratnya apa namanya, bullying itu bukannya menyakiti hati kan, malah menjadi taraf tertinggi dari persahabatan kan. Nah kalau udah sampai gitu udah wes valid lah insya Allah. Nah, iya. Itu kan ya seperti tadi, kayak misalkan saya nanya apakah yang Anda isi di dalam portal itu sudah valid atau belum, ternyata nggak semuanya jawab loh. Cuman Mbak Dian doang loh yang berani jawab. Ya saya menyadari ini ada barrier, ini ada penghalang. Karena saya dosen, kalian mahasiswa. Apalagi mahasiswa STAN, salah dikit takut nanti, aduh nilai saya gimana ini kan. Ya enggak? Nanti malah kan. Apalagi kayak gitu kan, serba repot. Ya, gitu. Pokoknya saya berusaha baik-baik aja Pak. Ya ada lagi? Ini ngomong-ngomong, lagunya Farhan Ersandi kok ada banteng. Pelajar perjuangan itu Pak. Pelajar perjuangan Pak. Ada buku. Oh gitu ya. Tak kira ini ya persiapan 2024 ini.
Kan sekarang lagi musim ya, kepak sayap gitu ya. Oke. Ya, siapa tadi yang nanya? Oh, izin bertanya, Pak. Ya. Kalau wawancara itu artinya, Pak, ada pengaruh nggak, Pak, yang sifat orang yang introvert sama ekstrovert, Pak, gitu, Pak? Nah, Yang pewawancara. pewawancara. Pewawancara, Mas. Iya, Pak, yang kita mewawancarai, Pak. Oh, yang kita wawancarai. Bukan kita yang pewawancarai, Pak. Kita yang Oh, mewawancari orang lain. pewawancaranya. Ya. Misalnya ahli amanah mau mewawancari saya gitu ya. Iya, Pak. Ahli amanah orangnya introvert gitu. Oke, sabar Bang ya, nggak usah. Ini yang nge-drill malah saya nih. Ya, kira-kira gimana nih kalau misalkan yang mau wawancari introvert itu gimana? Gimana ya, Pak? Sepertinya kaku, Pak, ini, Pak. Oke. Mau ngomong Kalau itu kaku kaku, gimana? Pak. Kalau kaku lemesin aja, Bang. Ya. Oke ya. Jadi ini. Jadi emang itu ya. Itu salah satu kalau misalkan kita mau wawancara gitu. Ini besok nih kalau KTTA. Kalau penelitian lah KTTA perskripsi besok teman-teman semuanya wawancara ya itu luwes ya. Orang pewawancara itu kan harusnya orangnya ekstrovert. Dia mau duduk lama lah, duduk lama, ngobrol lama sama orang yang kita wawancarai. Nanti yang jago-jago kayak gitu itu biasanya orang-orang ini yang suka ngerokok gitu ya. Tahu nggak ngerokok, suka ngerokok, suka ngopi, suka nongkrong lah. Nah itu jago-jago itu. Ya, berlama-lama menghabiskan waktu gitu ya. Ya, wasting time gitu ya. Itu jago itu kalau wawancara. Tapi kalau orangnya keburu-buru gitu ya, itu ada beban dia harus cepat-cepat kemana gitu berarti. Itu nanti bias. Nah kalau misalkan orangnya introvert ya susah. Nanti tanyanya sesuai teks ya. Gitu ya. Apakah Bapak sudah makan? Sudah, yaudah. Bapak makannya apa? Tahu, oh ya tahu. Itu doang gitu ya. Beda kalau yang ekstrovert gitu ya. Halo Pak, gimana kabarnya? Basa-basi dulu lah. Gitu ya. Malah kadang-kadang kalau introvert agak kaku, mulai dari mana kan? Bahasa gimana Pak? Keluarganya berapa? Keluarganya berapa? Istrinya berapa? Istrinya 1. Ya, pokoknya ngalor ngidul dulu, terus akhirnya ke poin utamanya. Nah, ini yang beda ya. Saya sama istri saya tuh beda loh. Kalau saya ini orang Jawa banget ya. Kalau ngomong itu, kalau ketemu orang ngomong itu nggak bisa sebentar ya teman-teman. Dan istri saya itu sangat memahami. Gitu. Kalau istri saya itu pengennya udah ngomong seperlunya ada cepat gitu ya. Nah, kalau saya lama. Kalau saya bilangnya nanti ke tempat ini, saya mau ke tempat Pak Lurah. Sebentar apa lama? Sebentar. Sebentarmu paling 2 jam. Jadi gitu istri saya. Gitu ya. Karena kalau udah ngobrol gitu susah gitu ya. Direm itu susah. Nah, tapi juga kadang-kala juga nggak konsisten juga Mas, namanya manusia Mas. Kadang-kadang malas juga Mas. Mau wawancari pas pagi itu semangat. Pagi semangat. Ketemu orang, habis itu nggak konsisten. Misalkan lapar gitu, wah lapar. Mau wawancara lama-lama, aduh susah. Ya, biasanya kalau orang ekstrovert ya semangat sih, biar enak ya. Ngopi-ngopi sih, gitu. Nah itu mempengaruhi. Apalagi ada faktor yang lainnya gitu ya. Ketika wawancara, pas semangatnya wawancara, tiba-tiba dapat WA gitu ya, dapat kabar gitu ya. Mas, aku putus. Mas aku njaluk putus udah bingung ya. Misalnya Ilham lagi wawancara gitu kan ya. Misalnya lagi wawancara, semangat lagi ini tiba-tiba ada WA. Mas, kayaknya kita cuma sampai di sini aja ya, Mas. Wah, langsung bingung tuh ya. Wawancara bubar. Itu bisa mengaruhi emosional si pewawancara bisa mengaruhi. Gitu. Ya, jadi ini sangat subjektif banget, Mas. Nah, makanya lebih konsisten yang tadi yang kualitatif tapi memang tidak begitu dalam itu. Memang kebutuhannya beda-beda. Kalau yang kuantitatif rata-rata untuk membuktikan.
Tapi dalam sistem informasi manajemen ini ya sebisa mungkin ya kuantitatif. Ya, data kualitatifnya pun harus sudah ada dokumennya. Ya, misalkan apa oke? Dokumennya itu misalkan ya seperti Anda ngisi portal itu loh. Keluhannya apa gitu. Pusing-pusingnya itu yang kayak apa gitu. Pusingnya nyut-nyutan apa itu harus bisa dideskriptifkan. Ya. Kalau cuma pusing gitu doang, waduh, pusingnya apa gitu ya. Pusingnya pas apa nih? Pas tanggal muda, pertengahan apa tanggal tua gitu. Nah, ini kalau saya biasanya kan tanggal tua nih. Nah, pusingnya PNS kok gitu, tanggal tua. Apalagi kalau tanggalannya 32, sebulannya 32 ya. Ya. Pas tanggal 31-nya hari Jumat itu kan otomatis gajiannya tanggal Seninnya ya. Jadi panjang banget itu tanggalannya. Nah, itu pusing. Nah, kayak gitu ya. Jadi ketika ada sistem manajemen apa namanya database ini, semua data itu sebisa mungkin harus ada dokumennya. Ya, baik itu tulisan maupun suara ataupun ada video nih. Gitu. Jadi kita bisa menganalisis. Hasil wawancara ditulis nggak? Ditulis bisa. Pakai Google apa jenenge? Bisa. Ya, enggak deskripsikan, ditulis, kasih. Gitu. Nah, cuman kan kita kadang-kadang nulis malas banget ya. Karena budaya kita itu budaya tutur. Ya enggak? Budaya kita budaya tutur ya. Voice ya. Ngomong gitu ya. Kita sukanya ngomong gitu. Nulis enggak tahu. Nulis jarang. Ya. Kalau mbah saya itu dia udah mulai budaya nulis ya. Mbah saya itu termasuk ini ya, manusia sejarah ya. Jadi sudah melewati prasejarah. Jadi nulis dia. Dia suka nulis apa? Padahal mbah saya ini. Jadi nulisnya itu misalkan hari ini Senin Pon tanggal apa gitu ya. Itu dia kayak nulis diary lah gitu. Ya. Jadi dia mupuk sekian tulis. Itu ada bukunya. Saya pernah dapat bukunya itu. Pas di lemari mbah saya. Oh, ternyata mbah saya rapi gitu. Tulisannya lebih bagus. Gitu. Nah, itu dia berarti tipikalnya dia orangnya apa ya? Mendokumentasikan knowledge-nya dia. Gitu. Termasuk ilmu kanuragannya aja ditulis loh. Iya. Saya pernah itu mau belajar gitu, tapi sama Mbah Putri saya nggak boleh. Jangan gitu. Jangan. Jadi ininya apa gitu ya? Apa namanya? Pantangannya apa, terus nanti lakunya apa gitu ya. Doanya apa, gitu ada ditulis semuanya. Keren ya. Itu. Oke, ada lagi? Izin bertanya Pak, tapi bukan terkait dengan mata pelajaran yang tadi. Ini tuh ada teman yang bertanya terkait dengan bentuk ujiannya Pak sama komposisi ujiannya, apakah sudah ada Pak? Oke, ya alhamdulillah. Nah, seharusnya kan soal UTS-nya udah dikirim ya. Tapi karena kemarin saya ujian, saya ikut diklat ya. Itu akhirnya belum selesai, tapi udah dapat ya. Di awal kita udah sepakat, saya sama Bu Emma sepakat bahwa ujiannya nanti pilihan ganda sama isai. Dan kita sepakat sebenarnya sama Bu Emma, kita nggak usah susah-susah gitu ya. Kita overview aja, nice to know tentang sistem informasi manajemen ini. Ya, dan kalian pun bisa searching jawabannya. Ya. Insya Allah 100 lah ya. Syukur-syukur lebih dari 100 itu. Loh, malah. Itu. Ada lagi? Udah, terima kasih. Cukup? Ya, baik. Kita sampai pukul 1 ya? Iya, Pak, sampai pukul 1. Oke, secara jadwal kita sampai pukul 1, tapi saya kira kita sudahi aja ya sampai di sini ya teman-teman ya. Kalau tidak ada yang mau tanya lagi. Nah, untuk sisa waktunya ini mau kalian tugas apa nggak usah tugas?
Nggak usah tugas, Pak. Tidak usah. Sholat dan isoma, Pak. Ya, siap. Sholat, isoma, tidur gitu. Ada Istirahat. kelas, Pak. Oh iya, wes. Ya oke. Ya wes, nggak usah ada tugas dan sebagainya, teman-teman. Karena kayaknya pekan-pekan ini udah mulai peak season ya untuk tugas sama kuis gitu kan. Dan saya kemarin ikut diklat itu ya, di MAPI itu saya nyadar. Buset, ini kayak mahasiswa banget nih aku gitu ya. Jadi sampai malam gitu ngerjain kuisnya minimal 70, kalau belum di retake lagi gitu ya. Terus ujiannya sampai belajar malam gitu. Wah, ini aku yang mahasiswa ini. Oke, jadi saya sadar ya ketika kasih banyak tugas ke mahasiswa itu kayak mengganggu kehidupannya gitu ya. Nah, tapi akhirnya saya punya kesimpulan, sepertinya memang mahasiswa perlu diganggu gitu ya. Biar nggak main-main terus gitu. Nggak bercanda. Ya wes gitu aja teman-teman. Oke, kita ketemu lagi besok hari apa? Senin ya? Iya Pak, Senin. Kita ketemu lagi besok hari Senin ya. Insya Allah nih saya mau susun. Insya Allah besok saya kirim ya soal ujiannya. Tapi bukan kepada kalian, kepada BAK. Itu ya. Oke. Ada yang mau nyumbang soal? Ya silakan. Oke. Cukup ya? Iya Pak. Ada yang mau nyumbang soal silakan ya. Tak tunggu. Loh, benar atau? Ini demokratis banget loh. Dari kalian, oleh kalian gitu. Untuk kalian. Ora. Wes tak gawe ini dhewe, tak bikin sendiri soalnya. Oke, itu aja teman-teman ya. Sudah ada, cuman kurang komplit aja. Terima kasih, ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Hari apa kita ketemu? Senin ya? Iya Pak, Senin sesi ketiga. Oke, siap. Baik, terima kasih. Ketemu lagi. Bye. Sehat selalu ya teman-teman ya. Baik, Pak. Juga, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Terima kasih, Pak. Pak.